Halo, ketemu lagi dengan CMC, Caring Mom Community, ruang untuk berbagi solusi dan ngobrolin semua hal. Sahabat CMC, bagaimana kabarnya? Kita masih dalam masa new normal ya, masih dalam masa pandemi. Tentunya sahabat CMC masih setia di rumah, masih setia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Untuk pagi ini saya ingin mengajak sahabat CMC untuk ngobrolin tentang kesehatan keuangan. Jadi di masa pandemi ini kan tidak mudah ya buat kita ya, karena beberapa dari moms di rumah mungkin ada masalah keuangan, kemudian ada mengalami gangguan dalam usaha dan sebagainya. Nah, pagi ini kita akan sedikit ngobrolin tentang masalah itu. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada teman saya, Mbak Diana Ferawati ya, dari bagian kredit BRI, Bank BRI Klaten. Kita akan ngobrol tentang bagaimana cara kita menjaga stabilitas keuangan dalam usaha kita. Selamat pagi Mbak Diana. Pagi Mbak Sinta. Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Sinta sehat selalu. Iya, sama-sama nih Mbak. Ini saya itu ada pertanyaan, mungkin juga pertanyaan dari moms di rumah ya. Ini kan dampak dari pandemi ini sangat luar biasa di bidang ekonomi juga. Nah, kemudian dari Mbak Diana selaku pelaku perbankan, praktisi perbankan, ini tentunya banyak kendala menghadapi nasabah yang mungkin ada sebagian moms di rumah ya menjadi nasabah dari BRI. Ini ada kendala dalam masalah perkreditan. Nah, itu dari BRI ada kebijakan nggak? Bagaimana sih mengatasi nasabah yang mengalami kendala akibat pandemi tadi dalam hal menyelesaikan pinjaman kreditnya? Oke, Mbak Sinta. Iya, kita memang dalam bulan-bulan ini kita dihantam oleh pandemi COVID yang luar biasa, di mana perekonomian porak-poranda, terutama di bidang UMKM ya. Nah, di sini BRI yang concern terhadap usaha mikro, kita melakukan strukturisasi untuk nasabah-nasabah yang memang baik secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak COVID ya, di mana usaha-usaha terutama bulan Maret, April, Mei sampai Juni kita tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas. Otomatis itu akan mempengaruhi usaha nasabah-nasabah BRI. Stagnan semua. Iya, stagnan. Jadi BRI kita punya kita punya dua sistem restrukturisasi. Yang pertama yaitu perpanjangan jangka waktu. Yang kedua penangguhan pembayaran pokok, dan mungkin ada yang ketiga ini solusi terakhir yaitu penangguhan pembayaran pokok bunga dalam jangka waktu tertentu. Dan ini BRI kita juga memberikan jangka waktu maksimal untuk penangguhan selama 1 tahun. Karena itu ini ya, untuk kebijakannya itu mengacu ke kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah ya. Iya, kebetulan bulan Maret OJK sudah mengeluarkan untuk proses restrukturisasi yang dulu mungkin nggak bisa kita lakukan berkali-kali ya. Ini kita bisa lakukan untuk agar semua bisa jalan ya, karena kita juga usaha juga masih belum stabil. Apalagi bulan Maret, April, Mei itu malah benar-benar kita stop, tidak ada kegiatan usaha sama sekali. Oh, jadi ini ya sahabat CMC ya, ada dari BRI ada restrukturisasi atau penyelamatan kredit. Jadi angsuran tetap bisa berjalan walaupun dengan beberapa kemudahan. Untuk syarat-syaratnya apa itu, Mbak? Syarat-syaratnya nasabah baik itu terdampak langsung maupun tidak langsung, kemudian usaha juga usahanya masih jalan sih enggak ya, cuma masih prospektif lah. Kalau itu dilakukan bisa masih prospektif ya? Bisa, dan itu sangat gampang sekali. Kalau kita kemarin bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni, karena kita juga dari kantor juga dibatasi untuk yang zona-zona merah, memang kita tidak boleh keluar ke situ, jadi kita optimalkan melalui media sosial ya. Jadi kita sudah punya kontaknya, kita langsung hubungi nasabah yang bersangkutan apakah memang ada kendala untuk pembayaran angsuran atau tidak, dan itu langsung kita kerja cepat. Jadi mungkin ya waktu itu yang lain bisa menikmati WFH, sebetulnya dari kami pun juga ada, dari perusahaan ada kebijakan WFH, tapi kita abaikan lah, kita bekerja keras. Kerja keras waktu itu, karena memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang masuk. Yang pertama kita optimalkan lewat telepon maupun lewat WA. Yang kedua mungkin nasabah-nasabah ada yang datang ke kantor meskipun nggak banyak ya, tapi kita banyak yang kita lakukan via by phone.
Itu dari ini Mbak, dari sekian banyak nasabah yang mengajukan restrukturisasi untuk penundaan kredit itu rata-rata di ACC semua atau ada yang gagal? Kalau yang gagal mungkin kemarin Sedikit ada yang gagal sih enggak ya, cuma baru konsultasi saja. Ketika itu mereka mempunyai pinjaman yang di situ potong gaji, yang artinya potong gajinya kebetulan dari pegawai negeri ya, ASN, itu memang iya dari ASN, memang karena tidak ada pengurangan gaji ya, itu memang tidak kita lakukan karena, tapi juga nggak ada sih sebetulnya yang cuma tanya-tanya saja. Tapi untuk yang pelaku UMKM semua kita ACC ya, di ACC dari ini. Secara garis besar sangat membantu sekali ya dengan adanya program ini. Iya, betul. Nah, kemudian nih yang mungkin jadi pertanyaan juga, ini mau sampai kapan nih program restrukturisasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini kemudian dilakukan oleh BRI juga mungkin Bank Lain tuh rencana mau sampai kapan? Iya, kalau dari pemerintah masa tanggap daruratnya untuk COVID ini kebetulan dari bulan Maret 2020 ini yang akan berakhir 31 Maret 2021. Jadi dalam masa ini dalam masa ini nasabah masih bisa nih ketika masih mengalami kendala usahanya masih bisa untuk melakukan restart. Iya. Sangat membantu sekali ya. Sangat membantu. Sangat membantu sekali ya sahabat CMC ya. Jadi apabila sahabat CMC kebetulan ada yang menjadi nasabah perbankan, mungkin BRI atau mungkin bank lain, kemudian mengalami kendala dalam ekonomi akibat pandemi ini, silahkan mendatangi ke bank di mana pengajuan pinjaman dilaksanakan dan bisa melakukan restrukturisasi ya. Iya, bisa. Dengan syarat-syarat yang memang harus dipenuhi seperti itu ya Mam ya. Jadi sangat membantu sekali ya Mbak Dini program ini ya. Harapannya ya semoga bisa ini ya untuk nasabah-nasabah yang mungkin karena usahanya di luar wilayah ya, di luar kota, itu juga sangat mudah. Jadi nanti cukup kita kebetulan juga punya kontak personnya bagi nasabah-nasabah yang usahanya di luar, ya cukup kontak person ke petugas yang bersangkutan saja dan mereka tidak perlu pulang. Nanti lebih mudah lagi dia langsung konfirmasi aja konfirmasi saja saya mengalami penurunan omset sekian, saya minta restrukturisasi yang seperti apa, mau penangguhan pokok ataukah memang perpanjangan jangka waktu, nanti akan kita proses dan dan sebetulnya juga memang harus ada yang ditandatangani nasabah, tapi bagi beliau yang memang di luar kota, kita cukup melampirkan data screenshot dari WA itu sudah merupakan bukti kalau mudah sekali itu. Mudah sekali. Oke sahabat CMC, demikian obrolan singkat saya dengan Mbak Diana Firawati dari bagian kredit BRI dan luar biasa ya. Jadi kita bisa tahu ternyata dari pihak perbankan pun kita ada kebijakan yang sangat membantu kita yang terkena dampak pandemi di bidang ekonomi, di bidang usaha MAM semua. Begitu mungkin yang kita obrolkan pagi ini, semoga ada manfaatnya. Tetap di rumah ya. Salam untuk keluarga. Jangan lupa like, subscribe, and comment di YouTube CMC. Selamat siang.